Cek. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan istilah, yaitu yang pertama cardinality constraints atau batasan kardinalitas, weak entity, ternary relation, specialization, and generalization, serta dengan contoh-contohnya. Untuk yang pertama, cardinality constraints atau batasan kardinalitas merupakan derajat yang menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Jadi batasan kardinalitas ini memiliki dua identitas yang berhubungan atau berelasi. Di sini ada macam-macam kardinalitas, beserta contohnya, yaitu yang pertama, untuk jenis kardinalitas yang pertama one to one atau satu ke satu, one to many satu ke banyak, atau many to one banyak ke satu, dan yang terakhir many to many atau banyak ke banyak. Baik, untuk yang pertama saya akan jelaskan kardinalitas one to one. Jadi di kardinalitas one to one itu yaitu setiap anggota entitas A, ini ya, entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu entitas B, jangan lebih. Jadi maksimalnya itu adalah satu. Contoh, entitas A, entitas satu yang berada di entitas A ini berelasi dengan entitas 2 yang berada di entitas B. Selanjutnya, entitas 2 yang berada di entitas A berelasi dengan entitas 3 yang berada di entitas B. Entitas 3 yang berada di entitas A berelasi dengan entitas 1 yang berada di entitas B. Jadi di sini setiap entitas yang berada dalam entitas A ini akan berhubungan dengan himpunan-himpunan yang berada di entitas B. Maksimalnya itu satu, tidak lebih. Itu merupakan kardinalitas jenis one to one. Kita masuk pada jenis kedua, yaitu one to many atau many to one. Untuk kardinalitas jenis kedua ini, di kardinalitas A ini himpunannya ada 3. Untuk entitas keempat ini dia berelasi dengan dua kardinalitas yang berelasi dengan dua entitas yang berada di entitas B. Itu juga dengan entitas 3, ia berelasi dengan dua entitas yang berada di entitas B, karena ini merupakan jenis kardinalitas one to many. Jadi dari satu entitas ini berelasi atau mempunyai dua hubungan pada entitas lain. Untuk one to many, many to one, untuk entitas 1 dan entitas 2 ini dia berhubungan dengan satu entitas yang berada di sini. Begitu juga dengan entitas ini salah ya, seharusnya di sini. Entitas 3 ini dia mempunyai hubungan dengan dua entitas yang berada di entitas ini di sampingnya. Kita lanjut.
many to many maksudnya adalah setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan banyak anggota entitas B. Jadi di sini hubungannya banyak. Kita lihat di entitas A ini, contoh entitas 1 dan 2. Entitas 1 berhubungan dengan entitas 1 yang ada di B. Entitas 1 ini berhubungan juga dengan entitas 2 yang ada di B. Jadi saling berbalasan. Begitu juga dengan entitas 2 yang ada di B ini berrelasi dengan kedua entitas yang ada di A. Dan kita lanjut. Untuk yang kedua, weak entity adalah suatu entity di mana keberadaan dari entity tersebut tergantung dari keberadaan entity lain. Contohnya di sini saya telah membuat IRD sederhana, yaitu pegawai mempunyai tanggungan. Tanggungan ini merupakan anak, ya. Jadi di pegawai ini terdapat dua atribut, yaitu ID pegawai ini merupakan properti dan nama. Tanggungan ini juga ada dua atribut, nama, tanggungan, tanggal lahir. Jadi contoh dari IRD ini, entitas tanggungan ini berisi data anak. Para pegawai yang ditanggung oleh perusahaan, anak dari para pegawai yang akan ditanggung oleh perusahaan, misalnya masalah kesehatan, keberadaan tipe entitas ini bergantung pada tipe entitas pegawai. Jadi keberadaan dari entitas tanggungan ini bergantung pada keberadaan dari entitas pegawai. Jadi di sini juga saya mau tambahkan persegi panjang yang ganda ini merupakan weak entity atau entitas lemah. Lanjut, di ternary realization adalah relasi berhingga yang jumlah tempat relasinya adalah 3. Jadi di sini saya telah meletakkan contoh, ya, itu dokter meresepkan obat pasien. Nah, hubungan terner ketika ada tepat 3 himpunan entitas yang berpartisipasi dalam suatu hubungan, maka jenis hubungan seperti itu disebut hubungan ternary. Contoh hubungan terner di dunia nyata, ini seorang pasien pergi ke dokter, terus dokter meresepkan obat kepada pasien. Jadi 3 entitas, dokter, pasien, dan obat terlibat dalam hubungan meresepkan. Dan untuk yang keempat, yang terakhir, specialization and generalization. Specialization adalah proses pemecahan entitas menjadi subkelas beserta atribut-atributnya. Terdapat beberapa jenis spesialisasi seperti disjoint total, disjoint partial, overlapping total, dan overlapping partial. Contoh spesialisasi dari pegawai berdasarkan tipe pekerjaan. Sedangkan generalization adalah proses subkelas menjadi suatu entitas yang umum. Contoh generalization dari mobil dan truk menjadi kendaraan. Ya, demikian penjelasan dari saya. Semoga terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain.